Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ainsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainsa. Saya dari Universitas Nusa Putra. Sekarang berada di semester 5. Di sini saya akan membahas mata kuliah tentang teori portofolio dan teori investasi pada pertemuan keempat mengenai return dan risiko aktiva tunggal. Kemudian definisi return dan perhitungannya. Menurut Van Horn dan Wojciechowicz pada tahun 2008 menjelaskan bahwa return adalah seluruh pembayaran kas dari surat berharga atau sebuah investasi atas kepemilikan dan perubahan harga pasar. Misalnya, jika kita membeli suatu barang seharga Rp100.000, lalu seminggu kemudian dijual kembali dengan harga Rp150.000, maka Anda dapat menerima pengembalian atau return sebesar Rp50.000 karena 150 dikurangi 100.000 adalah sebesar Rp50.000. Jadi return yang Anda akan dapatkan adalah sebesar Rp50.000. Kemudian komponen-komponen dalam return. Yang pertama ada yield. Yield adalah sebuah komponen dalam investasi yang berupa kas yang dibayarkan secara periodik yang besarannya telah diketahui sebelumnya. Menurut Jagianto pada tahun 2014 menyatakan bahwa yield ini adalah suatu persentase permintaan kas periodik terhadap harga investasi periodik tertentu. Rumus dari yield ini adalah yield sama dengan DT per PT dikurang 1 dikali 100%. Kemudian yang kedua ada capital gain atau loss. Capital gain atau loss ini adalah selisih dari nilai harga investasi saat ini relatif terhadap nilai harga investasi pada periode sebelumnya atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Capital gain atau loss ini sama dengan PT dikurangi PT dikurangi 1 per PT dikurangi 1, di mana PT ini merupakan harga investasi pada periode KI dan PT dikurang 1 adalah harga investasi pada periode sebelumnya. Adapun jenis-jenis dari return. Jenis-jenis dari return ini yang pertama adalah realis return atau return yang terrealisasi. Adalah sebuah return yang telah terjadi dan berhasil. Konsep realis return seringkali digunakan secara bebas untuk merujuk pada konsep expect return. Beberapa pihak juga menyatakan realis return dan expect return adalah hal yang sama, sedangkan beberapa pihak lain menyatakan bahwa keduanya berbeda. Return ini dapat dihitung dengan cara, yang pertama dengan cara total return, yang kedua dengan relative return, yang ketiga dengan cumulative return, dan yang keempat adalah dengan cara adjusted return. Selanjutnya ada expected return atau return yang diharapkan. Return yang diharapkan adalah suatu tingkat return yang diharapkan akan diperoleh oleh seorang investor atas investasi yang dilakukan, yang meliputi faktor risiko dengan menggunakan probabilitas. Return ini dibagi menjadi dua. Yang pertama expected return berdasarkan probabilitas, yang dimana diperhitungkan atas return yang diharapkan atas sebuah investasi dengan menggunakan kemungkinan atau distribusi probabilitas. Kemudian yang kedua adalah expected return berdasarkan data return lampau. Perhitungan ini digunakan dengan menghitung nilai return di masa depan berdasarkan data-data return yang telah lalu. Selanjutnya ada definisi risiko dan penilaiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah sebuah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko juga dapat dimaknai sebagai kemungkinan sesuatu yang tidak menyenangkan, merugikan atau berbahaya akan terjadi. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2003, risiko adalah sebuah aset yang dapat diukur melalui dua cara, yaitu dengan cara terpisah atau stand alone, atau dengan cara menggabungkan dalam satu portofolio.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko. Faktor yang pertama adalah risiko atas nilai tukar. Risiko ini biasanya terjadi karena adanya perubahan nilai tukar valuta asing sehingga pendapatan tidak sesuai dengan harapan awal. Kemudian yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi ketika suatu perusahaan atau individu tidak mampu membayar atau memenuhi segala kewajiban dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko ini terjadi karena adanya perubahan perilaku pasar seperti misalnya resesi ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakaman negara, dan beberapa risiko pasar lainnya. Selanjutnya adalah risiko inflasi. Risiko inflasi ini terjadi ketika inflasi bergerak naik sehingga investor menuntut tambahan premium karena adanya penurunan dari suku bunga. Selanjutnya adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini terjadi akibat adanya perubahan tingkat suku bunga sehingga mempengaruhi pendapatan. Yang terakhir adalah risiko bisnis. Risiko bisnis ini biasanya terjadi dalam ruang lingkup operasional perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi perolehan laba perusahaan, sehingga risiko ini dapat mengakibatkan risiko pada sebuah investasi. Yang terakhir adalah koefisien variasi. Koefisien variasi ini dilakukan dengan cara memperhitungkan dua faktor secara bersama-sama, yaitu faktor expected return dan faktor risiko atas investasi. Biasanya digunakan koefisien variasi dengan rumus koefisien variasi sama dengan risiko dibagi expected return. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.